Pemirsa masih bersama Bincang Bisnis persembahan dari Ikatan Akuntan Indonesia, dan kita sekarang ada di segmen keempat, dan menarik sekali nanti kita akan bahas bersama dengan Sekjen Kemenhukam, Bapak Bambang Rantam Sariwanto. Terima kasih Pak sudah hadir di studio kami. Mohon Bapak jelaskan di dalam Kemenhukam sendiri Pak, pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan, dikarenakan kementerian Bapak ini cukup kompleks ya, jumlahnya banyak sekali, tersebar unitnya dari Sabang sampai Merauke. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi yang menjadi isu kami di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia saat ini ada dua, soal pengendalian dan soal peningkatan kompetensi di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Pengendalian dan peningkatan kompetensi. Kenapa itu terjadi? Karena memang jumlah pegawai kami cukup besar, yaitu sekitar hampir 66.000. 66.000. Satkernya itu sebesar 1.168, tersebar di 33 provinsi. Jadi ada 1.168 satker. 1.168 satker. Jadi cukup besar. Dan itu yang menjadi isu kami untuk bisa menjaga laporan keuangan itu menjadi baik. Oleh karena itu kita melakukan pengendalian dan peningkatan kompetensi itu. Dan salah satunya kita menggunakan teknologi informasi dengan pengendalian baik untuk peningkatan kompetensi kita menggunakan e-learning. Kemudian juga kita pengendalian juga menggunakan teknologi informasi, baik aplikasi dengan aplikasi maupun dengan telekonferensi. Jadi kita menggunakan beberapa sarana prasarana yang ada di kita. Jadi kita untuk betul-betul, karena jangkauannya cukup banyak, jumlah pegawainya banyak, satkernya banyak, dan untuk menjaga apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen BPK tadi, bagaimana standar akuntansinya bagus, kesesuaian pengungkapan harus cukup, kemudian SPI-nya juga harus bagus, kepatuhan. Ini kita harus terus-menerus melakukan pembinaan. Dan salah satunya kita bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia tadi, yaitu ujian sertifikasi ahli akuntansi pemerintah. Dan itu pun rekomendasi dari BPK, karena kita pernah pada waktu tahun 2014 kita mendapat WTP tapi dengan catatan. Jadi dari situlah kita membangun kompetensi daripada SDM kita, karena itu Pak Esa tahu, kalau Kementerian Hukum dan Asasi Manusia itu kan sebagian besar orang hukum. Jadi kalau soal akuntansi kan ini sarjana hukum, sarjana hukum belajar akuntansi kan agak susah. Bukan AK ya. Jadi saran itu kami, dan saran tetap dari BPKP, kami mintakan pendampingan dari BPKP bagaimana menjamin kualitas dengan bagus, melakukan mitigasi risiko. Kami juga mendatangkan saran dari BPK, kita disarankan untuk untuk ujian sertifikasi. Teman-teman yang sarjana hukum kita didik. Jadi dan itu berkembang tahun 2016 dan 2017 kebetulan ada penerimaan pegawai. Kita terima pegawai 2017-2018 dengan prioritas sarjana ekonomi dan akuntansi. Dan inilah hasil-hasil yang kita lakukan ini. Saya pengen audit sedikit nih Pak Bambang. Jadi di sini ada akuntan-akuntan muda yang siap menyajikan statistik data. Akuntan cek. Akuntan siap. Mohon disajikan di layar mengenai jumlah akuntan yang sudah lulus ujian sertifikasi ahli akuntansi pemerintah, betul Pak? Ya. Untuk Kemenhukam, ada berapa jumlahnya di situ Pak? Yang ikut pendidikan sekitar 570 Pak. 570. Bapak akan terus tingkatkan jumlahnya? Dan akan tingkatkan, dan ini bukan hanya pada operator atau pengelola keuangan, tetapi pada level-level manajer menengah. Jadi para KPA kita kasih pemahaman tentang akuntansi pemerintah, karena mohon maaf tadi sarjana hukum, jadi memang perlu pemahaman itu soal itu. Saya pengen nanya lebih jauh sebenarnya. Jadi ini akuntan disuruh belajar hukum atau hukum disuruh belajar akuntansi? Hukum disuruh belajar kan, karena memang tuntutannya begitu, harus karena bekerja dengan uang negara harus menyajikan dengan baik. Iya. Bahwa apa yang dilakukan itu akuntabel. Katanya ini dua bidang ilmu yang menarik. Akuntan harus menguasai hukum, dan kita perlu belajar banyak dari Kemenhukam. Jadi di sana ada proses training-trainingnya Pak, supaya paling tidak harapan Bapak kan lulus ya. Dan jumlahnya tadi seperti Bapak sebutkan, jumlahnya cukup. Kalau tidak dia tidak bisa mengawal proses pembuatan laporan keuangan. Gitu. Jadi itu kita lakukan, dan kita juga di internal melakukan workshop pembinaan. Dalam level-level kan kita ada kanwil melakukan pembinaan pada satker, kemudian pusat melakukan pembinaan pada kantor wilayah. Jadi itu dilakukan oleh kita, dan tadi kita menggunakan dengan e-learning, kemudian dengan telekonferensi kita lakukan untuk proses pembinaan itu agar kompetensi teman-teman di para operator pengelola keuangan itu betul-betul mampu memenuhi standar akuntansi pemerintah. Ya, terima kasih. Ini dari Pak Bambang Kemenkumham. Terima kasih Pak. Dari Pak Bahtiar,
proses audit tadi kan sudah ya, kalau untuk Kemenkumham adalah pendapatnya WTP. Tapi Bapak juga kan melakukan pemeriksaan kinerja nih Pak. Kalau kinerja itu ada opininya, mungkin disampaikan ke pemirsa, atau ada tingkatan-tingkatan opini, atau berpengaruh terhadap maturitas, bagaimana Pak? Makasih Pak Syahid. Jadi kalau tadi Kumham laporan keuangan Ya. sudah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, artinya tidak ada catatan, tidak ada bintang di dalam hasil check up-nya. Ya, Jadi semuanya clean. Itu Kalau untuk- kinerja, ini hasil pemeriksaannya adalah simpulan terhadap kinerjanya. Tujuan pemeriksaannya apa? Kalau tujuannya tadi efisiensi, apakah programnya itu efisien? Kalau efektivitas, apa tercapai efektivitasnya? Ya. Tujuan programnya tercapai atau tidak? Atau ekonomi, ada kehematan-kehematan di situ. Selain simpulan dari hasil pemeriksaan kinerja, juga kami memberikan rekomendasi supaya ada peningkatan kinerja. Jadi rekomendasi kami diberikan kepada Kumham, kemudian ditindaklanjuti. Nah, sekarang ini dengan teknologi tadi Pak Wali, Pak Sekjen, ini tanpa harus datang ke BPK. Rekomendasi BPK misalnya melaksanakan workshop. Nah, kalau sudah dilaksanakan workshop, fotonya di attach, dikirim melalui online. jadi ini audit Dikirim yang saja. untuk laporan keuangan dan juga audit untuk kinerja, Kinerja pun dua-duanya di situ. Iya, rekomendasinya bisa dipantau. ditindaklanjuti langsung dikirim hasilnya. Bapak lebih banyak merasakan manfaatnya dari audit laporan keuangan atau audit kinerja atau dua-duanya? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Karena dari situ ada action plan-nya, dari si action plan-nya itulah yang menjadi bagian kita untuk melakukan perbaikan. Kalau action plan itu Bapak sepakati berdua atau dari BPK yang menetapkan ini harus dilaksanakan atau gimana? Action plan dari Dari kami, Pak. Presiden. Bapak Atas yang rekomendasi menanggapi temuan ya. dari rekomendasi Ya. BPK, kita membuat action plan. Jadi itu oleh menjadi BPK. komitmen Bapak tentunya, Ya. karena nanti akan kembali lagi Ya, BPK meriksa benar. apakah itu sudah diterapkan atau Ya, belum. kami betul, akan Pak? menilai apakah tadi action Komitmen plan ya? itu menjawab rekomendasi, sudah sesuai nggak dengan rekomendasi BPK. Kalau Dan- tidak, ya. harus di Ada lagi gitu. seperti itu. Tadi saya bertanya tentang opininya. Kalau untuk audit kinerja, apa bentuknya? Apakah memang itu hanya suatu Simpulan, kesimpulan-kesimpulan saja dan juga lebih tertuju kepada perbaikan atau action plan perbaikan tadi? rekomendasinya. Jadi simpulan. Kesimpulannya. Dari Kemenkumham ini sering ketukar Pak, saya Kemenhukam, ini kum dia ambil ujungnya Pak ya. Kemenkumham. Baik, dari Bapak bagaimana upaya-upaya terobosan khususnya di era digital sekarang? Kan banyak IT sekarang yang tadi Bapak sudah sempat jelaskan, tadi Bapak pakai e-learning contohnya untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi daripada tenaga-tenaga akuntan dan khususnya untuk pemeriksa juga. Itu ada hal-hal lain yang Bapak gojlok supaya bisa diterapkan Jadi lebih dengan- terselenggara, lebih transparan lagi. Ya, betul. Jadi semua yang ada di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, semua pelayanan, semua pelaksanaan tusi kita didorong dengan e-government. Dan itu kita buktikan pada tahun 2018 kita sudah membangun satu pusat data informasi dan semuanya terintegrasi dengan baik. Inilah memang yang menjadi satu syarat adanya otoritas yang baik, otoritas SPP itu yang mesti disarankan oleh BPKP bahwa ada integrasi semua aplikasi ini menjadi satu. Iya. Jadi itu yang dilakukan dan Iya. kita manfaatkan betul semua teknologi informasi itu untuk pekerjaan dan termasuk juga surat menyurat. Surat Surat menyurat. menyurat kami sudah tidak lagi pakai manual tapi surat Tidak pakai kertas lagi. tidak pakai kertas. Semuanya kita gunakan teknologi Efisien. informasi. Samping itu juga pelayanan Transparan. dan kami kebetulan juga di lomba pelayanan publik juga memenangkan Dapat penghargaan. Ya, penghargaan di inovasi di Kemenpan RB di Kemenpan layanan RB yang AHU, layanan kemudian KI gitu kita mendapatkan penghargaan. Tadi Bapak sebut tentang pusat data. Isinya apa aja di dalam yang penting-penting? Ya, di situ karena kita ada beberapa terkait semua layanan pada masyarakat. Jadi yang ada 11 unit utama dan ada unit utama yang melayani masyarakat itu pusat terkait dengan data-data. Contohnya tentang jumlah layanan imigrasi, jumlah layanan kewarganegaraan, kemudian badan hukum. Dan itu disajikan data-data di- itu lengkap semua. dan itu dilihat. disajikan di Dan website. bahkan juga tahu kapan kita harus mau mengajukan permohonan paspor itu terlihat semua bisa menggunakan teknologi itu semua. Paling tidak yang saya rasakan pada saat registrasi perusahaan, Pak. Ya. Betul begitu, Pak? Ya, betul. Bisa kita pantau langsung di situ. Langsung, Pak. Seberapa lamanya. Baik, terima kasih atas pandangannya dan gagasannya. Dan rasanya kita tutup dulu segmen keempat ini. Jangan kemana-mana. Kita akan beralih ke kesimpulan daripada acara ini. Tetap bersama Bincang Bisnis.